Nah karena lagi saya jawab tak kompak pulang itu ibu jajan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, para alim ulama yang saya hormati, para masyayikh, para asatidz, wa nakhussu bi dzikri Romo Kiai Rahmatullah Ali beserta keluarga besarnya yang semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya fi sihatin wa afiyah. Yang mohon maaf, tahun kemarin saya sering menyebut beliau dengan Kiai Haji karena saya tidak tahu. Bu Nyai juga saya Nyai Haja, saya tidak tahu. Semoga sebutan saya itu menjadi doa. Cepat haji nanti insyaallah, saya nyusul. Yang saya hormati para wali santri, para sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, baik yang ada di depan musholla, yang ada di depan YBM, yang ada di pekarangan, yang semoga Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dilancarkan rezekinya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, malam yang ke 32, saya kira 32 berarti sebentar lagi insyaallah kita akan menuju malam puncak, malam 41 insyaallah. Semoga tetap sehat, bisa hadir terus. Ini Bapak, Ibu, ini saya mohon maaf ya, izin duduk ya. Saya izin duduk karena ini sebenarnya bukan waktunya saya. Yang bersangkutan berhalangan. Saya itu orangnya agak nakal. Nakalnya gimana? Nakalnya saya itu malas persiapan. Bukan nggak persiapan ya, persiapan tapi agak malas. Apa kata nanti? Akhirnya biar saya nanti nggak habis, saya bawa kitab. Mohon maaf. Ceramah di Mas Bro itu gampang-gampang sulit. Gampangnya soalnya cuma setengah jam, lebih setengah jam diprotes nanti. Sulitnya apa? Kalau keseringan Pak, udah berapa kali nih? Habis Pak. Apalagi temanya maulid loh, habis. Beda sama orang alim, nggak habis-habis. Kalau saya mah diundang 3 kali dia udah habis, harus belajar lagi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Sebenarnya Bapak, Ibu, teman-teman semua, kira-kira kalau kita hadir ke tempat ini, apa yang akan kita dapatkan? Minimal yang insya Allah pasti kita dapatkan itu apa? Apa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Syafaat. Apa? Takir. Oh, jajan berkat Allah. Ini yang disebutkan oleh malaikat yang maktur sama Gusti Allah. Ya Allah, tapi mereka itu datangnya macam-macam ya Allah. Ada yang macamnya lillahi ta'ala, ada yang datangnya itu karena pengen berkat, pengen ketemu ini. Ada lagi ya Allah, dia sebenarnya nggak pengen selawatan, cuma pengen ketemu anaknya. Ada ya Allah, ini malaikat matur begitu. Kira-kira begitu kalau saya terjemahkan dalam hadisnya. Namun sebelum saya bercerita, ini saya cerita ambil dari kitab Sahih Bukhari. Jadi ini kitab yang bukan kitab kaleng-kaleng, kitab yang sahih. Makanya dikatakan oleh ulama
Kitab yang paling sahih di muka bumi ini setelah Al-Quran apa? Kitab Sahih Bukhari. Sebenarnya apakah apa yang kita lakukan ini sudah benar menurut syariat Allah Subhanahu wa taala? Masalahnya begini, Pak. Saya cerita boleh ya? Saya boleh cerita. Bentar, jangan khawatir. Saya nggak pernah lebih setengah jam loh. Rata-rata kurang setengah jam. Saya cerita sebentar. Kira-kira kalau selain Ahlussunnah, selain Ahlussunnah Asy'ariyah, kira-kira ada nggak perkumpulan seperti ini? Kumpul, selawatan, ya kan? Angkat tangan, isfa'lana begitu. Ada yang gini-gini, ada? Nggak ada kalau di sini, nggak ada. Yang ada di sono. Sallallahu alaihi Muhammad. Bapak Ibu, sebenarnya zikir itu, zikir bareng, zikir berjamaah itu sebenarnya dianjurkan oleh syariat. Akan tetapi kenapa kelompok lain tidak mau zikir bersama? Dikatakan bahwa orang yang zikirnya kayak kita ini la aslalaha, enggak ada dalilnya. Bid'ah. Mana yang bid'ah? Hah? Bid'ah. Bid'ah. Enggak ada dalilnya. Sebenarnya mereka sepakat zikir itu dianjurkan, tapi kalau zikirnya bareng-bareng kayak kita, la ilaha illallah Allah. Nah, ini yang kita lakukan, ini hukumnya kata siapa? Kata orang sebelah, kata orang sebelah. Dikiranya kita bego apa? Dikiranya kita kan ngerti dalil. Bapak mau saya tunjukkan dalilnya? Mau ya? Nah, pokok nanti kalau nggak paham intinya ikut ke rahmat beres. Ya. Apa dalilnya? Ke rahmat beres ya. Saya nggak ngerti Pak. Kalau mau tanya sana Anwar, apa dalilnya sholawatan bareng-bareng nih? Saya nggak ngerti, saya tukang soalnya. Saya bukan ustaz, saya bukan ahli ilmu. Sono, ke Anwar tanya. Kalau nggak ngerti, kalau ngerti jawab Pak. Tapi kalau di Jember mungkin aman ya. Oh, kalau tempat lain di rumah saya di Madura itu emang kuat ilmunya, tapi ada juga yang nakal-nakal itu, yang nggak mau beginian. Kiai Pak, harus bukan hajar, harus lawan ya. Lawan apa diem? Lawan pakai dalil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah Ta'ala illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indahu, rawahu Muslim. Tidaklah suatu kaum duduk bareng kumpul, ngapain? Berzikir kepada Allah, la ilaha illallah, baca istighosah, melainkan dia akan mendapatkan apa? Kelompok ini akan dikelilingi oleh para malaikat. Jadi tempat ini insya Allah dipenuhi malaikat. Amin. Pengen pengen dipenuhi malaikat apa? Dipenuhi setan. Insya Allah dipenuhi malaikat. Yang dipenuhi setan itu Pak, kalau ada tempat gak pernah dibaca Al-Quran, gak pernah dibawa sholat, kayak rumah kosong gitu. Kemudian ughashiyatuhumur rahmah, dan akan dicurahkan rahmat. Kemudian akan mendapatkan ketenangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebut kita semua ini, fi man indahu, membanggakan kita di atas langit. Jadi di langit itu banyak para malaikat. Banyak apa? Malaikat. Allah membanggakan kita yang suka berzikir berjamaah seperti ini, dibanggakan. Kata Allah, kalau bahasa saya, tuh lihat,
hamba-hambaku di An-Nur selawatan dan zikir. Tuluh hamba saya lihat, mau bangga. Terus apa yang akan kita dapatkan? Yang akan kita dapatkan kata Allah, qumu maghfuran lakum. Pulang kalian semua nanti, sedangkan dosa-dosa kalian sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad buddilat sayyi'atikum, qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Keburukan-keburukan kalian diganti dengan kebaikan. Allahumma shalli Muhammad. Gitu. Ini ada cerita yang lebih panjang lagi nih. Ya, di kitab Sahih Bukhari. Boleh cerita yang mana? Boleh. Saya tadi pas kesini ya, melihat ya Allah, perjuangan seorang bapak membawa anaknya sholawatan ke An-Nur. Anaknya udah tidur ya, pas mahalul qiyam dibangunin, anaknya tetap tidur dipegangin. Bapaknya, ya Nabi salam. Anaknya gini, anaknya begini, nggak baca, tapi masih dipegang biar sholawatan. Nah orang-orang ini insya Allah nanti akan masuk ke cerita ini insya Allah, dan kita semua insya Allah. Jadi inna lillahi malaikatan, Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat yang tugasnya keliling bumi. Malaikat ini keliling bumi. Ngapain? Yaltamisuna ahlad dzikir, dikatakan dalam Sahih Bukhari. Ngapain? Mencari orang-orang yang berzikir kepada Allah. Kemudian kalau sudah ada kelompok ini menemukan tempat zikir, berarti di An-Nur ini insyaallah. Kemudian nanti malaikat ini menyeru teman-temannya, hey para malaikat, sini ada apa? Tuh lihat di mana? Di An-Nur ada majlis zikir, ada majlis sholawat, ada majlis taklim. Oh iya, akhirnya lapor sama Gusti Allah. Allah bertanya kepada malaikat, malaikat, apa yang kau lihat? Kami melihat di An-Nur itu ada kelompok yang sedang menyebut-nyebut namamu ya Allah. Benar, iya. Apakah orang itu pernah melihatku? Enggak pernah ya Allah. Kalian pernah melihat Allah? Bapak-bapak, ibu-ibu pernah melihat Allah? Enggak pernah. Ditanya sama Gusti Allah, mereka pernah melihat Allah enggak? Orang-orang An-Nur itu pernah melihat Allah enggak? La wallahi ma ra'au ma ru'aka. Berarti begitu. Enggak, ma ra'auka. Enggak ya Allah, mereka enggak pernah melihat tahu ya Allah. Nah terus bagaimana kalau misalkan orang-orang itu melihatku? Apa yang akan terjadi ya Allah? Kalau seandainya orang-orang itu melihat engkau ya Allah, maka niscaya mereka akan semakin semangat membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Akan semangat, akan lebih semangat lagi membaca tasbih, membaca tahmid, membaca tahlil, membaca takbir. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini kita sedang diperbincangkan oleh para malaikat. Lanjut ya. Terus apa yang mereka mau? Kalau misalkan ceritanya terpotong, saya mohon maaf karena mungkin agak lupa. Terus apa yang mereka mau dariku? Ya Allah, mereka itu semua ya yang ada di An-Nur itu, mereka semua itu menginginkan surgamu ya Allah. Mereka semua kepengen masuk surga ya Allah. Mereka semua nggak ada yang mau masuk neraka ya Allah. Semuanya pengen masuk surga ya Allah. Apakah mereka pernah melihat surga? Kata Allah, lah, nggak pernah ya Allah. Nggak pernah melihat surga. Tapi mereka pengen masuk surga. Enggak, bener kan? Bener kita masuk surga kan? Nah, tanya namanya Gusti Allah. Terus kalau misalkan mereka itu pernah melihat surga, apa yang akan terjadi? Ya Allah, seandainya mereka itu melihat surga, maka mereka itu akan lebih semangat lagi, akan lebih cinta lagi, akan lebih kepengen lagi masuk surga, lebih semangat lagi ibadahnya. Yang mungkin ya, yang mungkin sholatnya bolong-bolong gak bakal bolong-bolong, takut gak masuk surga. Terus apakah mereka itu punya sesuatu yang ditakuti? Ditanya, Pak, Bu,
Teman-teman, kalian ditanya, apa yang kalian takutkan? Apa yang kalian takutkan? Mati. Takut mati. Ya Allah, kok takut mati? Hah? Takut apa? Masuk neraka. Jangan takut mati. Syaratnya masuk surga mati dulu. Enggak ada dari An-Nur pulang-pulang ke surga. Apa syaratnya? Kalau mau surga apa dulu? Mati dulu. Ya monggo. Saya nyusul. Tapi syaratnya masuk surga mati dulu ya, nggak bisa langsung habis dari An-Nur pulang nyampe rumah tidur bangun tidur masuk surga. Nggak ada itu. Harus mati dulu karena dunianya namanya alam dunia, ada alamul barzakh, ada alamul akhirah. Nah, kalau mau ke akhirat ngelewatin barzakh dulu. Kalau ke barzakh berarti ngapain? Ya mati dulu. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah, mereka takut neraka, ya Allah. Dulu. Mereka takut neraka. Iya. Apakah mereka pernah melihat neraka? Bapak-bapak, ibu pernah neraka? Pernah lihat neraka? Takut nggak sama neraka? Takut. Kenapa takut? Panas. Udah pernah ngerasain panasnya? Enggak usah ngerasain neraka ya. Jam 12 duhur, musim kemarau, berdiri sejam, muntah kebelangan, ya neraka. Terus kalau misalkan mereka itu takut neraka, apa yang akan terjadi? Ya Allah, kalau mereka takut neraka, ya Allah, bagaimana kalau mereka melihat neraka? Kalau mereka melihat neraka, ya Allah, maka mereka akan lebih takut. Mereka akan lebih berhati-hati. Mereka akan menjauhi semua maksiat. Singkat cerita begini, hai para malaikat, ushhidukum. Malaikat, ushhidukum. Malaikat, kalian sekarang aku jadikan saksi. Sekarang aku jadikan saksi. Saksikan malaikat bahwa saya bacakan hadisnya biar saya nggak dikira. Saya fa'ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Malaikat saksikan saya telah mengampuni mereka. Saya telah mengampuni dosa-dosa mereka. Saya telah memaafkan dosa-dosa orang yang berkumpul berzikir kepada aku itu. Allahumma. Ada satu malaikat yang ngatur. Yaqulu malakun minal malaika, ada malaikat satu yang ngatur. Tak langkong Gusti Allah. Kalau bahasa Madura, tak langkong. Fihim fulanun laisa minhum innama jaa li hajatin. Ya Allah, tak langkong. Bersitung orang si datang di majlis ka dinto berni tujuan alikir rasulullah. Namanya mada ajunan ya Allah. Innama jaa li hajatin. Orang paling kedatang di majlis panikah lihajatin, tojuna bani alikir, tojuna bani asolawat, tojuna bani aistiwasa da Allah. Kenapa tojuna? Macam-macam. Ya mungkin napa king turut mangkian aku tuh napa king bola na turun parlo, napa king mungkin laki terwajib dengan santri bini. Ya mungkin santri bini king terus. Begitu ya Allah. Apa jawaban Allah? Humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Mereka semua itu berkumpul berzikir kepadaku, maka tidak ada orang yang bergabung kepada mereka kemudian orang merugi. Artinya apa? Sama saja semuanya, tak ampunkan semuanya. Engkau yang datangnya berzikir, datangnya karena tidur, kan terpaksa. Aduh, tak langsung saat tak datang di Yoko udah. Ya, sallallahu alaihi Muhammad. Anak santri, teman-teman yang putra, boleh jadi jom tak tokar, masuk pakai belakang. Kalian, saya tanya kalian kesini tuh lillahi ta'ala kepengen apakan kewajiban?
Karena kewajiban tuh ngaku deh, karena kewajiban gua. Cengin tak wajib tak datang. Ngaku. Kenapa? Kewajiban jujur. Entah kewajiban tak datang. Tak rapah apa Gusti Allah. Humul julasa la yashqa bihim jalisum. Mereka orang-orang yang datang, mereka orang yang berkumpul itu berzikir kepadaku. Maka orang yang tidak untuk berzikir tapi gabung, maka orang yang gabung ini oleh barokah orang yang adikir. Karena barokah orang yang adikir, orang yang sedang adikir nikah miloh barokah. Insyaallah bakal juga bisa orang sebut Allah Subhanahu wa taala. Masih seperempat jam. Insyaallah 5 atau 10 atau 7 menit lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Aduh, selesai. Udah curhat selesai nih. Nika bingung nika kurang persiapan. Nika tak kira itu sakit dan hutan nika. Terus apa lanjut nika? Pak, puan pas ibadah Pak tangan pancung nih. Nika doa adik kir nika banyak. Dalil zikir bersama itu banyak. Meskipun kita dibilang sufi penyembah kubur nggak apa ya. Tapi kita jangan gini. Menurut kita, kalau orang kafir berzikir kepada Allah, membaca syahadat, berzikir, pakun kafir, apa masuk Islam? Masuk Islam. Tapi kalau umur 70 tahun, baca syahadat, Islam enggak? Islam enggak? Ya Islam. Loh, kita ini kata orang sebelah, kita ini sudah dari kecil sudah Islam, senang sholawatan, senang salim. Gara-gara kita berzikir bareng, kita tawasul bareng, kita jadi kafir. Kan ya opor ya. Loh, sing kafir, mau membaca syahadat membaca zikir la ilaha illallah menjadi Islam. Loh, sing Islam 10 tahun Islam gara-gara zikir bareng jadi kafir. Masuk akal? Kurang ngopi. Apa katanya? Mengambil ayat dari Al-Quran, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli zikir apabila kalian tidak tahu. Ahli zikir itu kata mereka, kan ahli zikir ini ditafsir dengan ulama, ya kan, orang alim fikih, orang ahli Al-Quran, orang alim lah intinya. Sehingga maksud daripada mengumpuli orang ahli zikir bukan la ilaha illallah, bukan itu maksudnya. Maksudnya ahli zikir itu maksudnya kata mereka adalah berkumpul mempelajari agama Allah, bukan berkumpul apalagi tangannya ada macam-macam. Kalau ada yang gerakannya refleks Pak, la ilaha illallah Allah. Ada yang tasunnu. Tahu tasunnu? Dari hikmati tasunna'a yatasunnu tasunnu'an. Yang bisa nasrif maju, yang bisa tafsir hadiahnya nanti pulang habis ini, pulang kamar masing-masing. Tasunna'a wis gawe-gawe sapa wong siji. Ya tasunna'a bakal atau wis bakal utawa lagi agawe-gawe sapa wong siji. Tasunnu'an kelawan agawe-gawe temenan. Ada orang yang zikirnya itu refleks, asik. Allah, la ilaha illallah. Ada yang dibuat-buat. La ilaha illallah. Untung di sini nggak ada Pak. Nggak ada kan? Untung nggak ada. Allah. Untung nggak ada di sini ya.
Di sini nggak ada ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya nggak nyindir, mohon maaf aja, nabrak. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi kalian seneng kan digituin? Seneng kan? Kalau kalian seneng berarti idkhulus surur. Itu memasukkan bahagia tuh pahalanya besar. Terus kalau diangkat nanti ke muka kasul aurat. Wah, yo. Kasul aurat. Udah lah apa yang pakai begini. Wah. La ilaha. Untuk di sini enggak ada ya. Saya nggak takut dibully sama Santri Putri, nggak takut ya. Udah biasa dibully. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi tetap tempat ini tempat mulia, tempat ini tempat yang dibanggakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya, meskipun nggak ada tempat yang sempurna, mesti ada kurangnya. Tapi bukan karena ada kekurangannya kemudian tidak ada kebaikannya sama sekali. Tetap tempatnya adalah hilafat zikir. Kata Rasulullah SAW, "Idza marartum bi riyadil jinan farta'u." Kalau kalian jalan ngelihat ada majlis zikir, fata'u, samperin. Qalu, sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jinan ya Rasulullah?" Apa itu? Taman surga itu apa ya Allah? Hilafut zikir. Majlis-majlis zikir. Saya pernah mendapat keterangan dari Habib Jindan. Tahu Habib Jindan? Oning Habib Jindan Jakarta. Menempel tahun ke Jakarta dari apa nih kan? Kali Putih Kuboro, lebih ngiri, Japar. Habib Jindan nikah bin Novel bin Salim bin Jindan bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu pernah ceramah begini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kalian ditanya, ada orang nelpon, ada orang SMS, sekarang kamu ada di mana? Kemudian bapak ibu jawab, saya ada di taman surga. Itu kata beliau itu tidak berbohong. Kalau kalian ditelepon sama istrinya, istri muda apa istri tua, Allah alam, ada di mana akang? Saya ada di kebun atau di taman surga. Ini kata beliau, ini tidak berbohong, karena kita memang benar sedang berada di taman surga. Kata Rasulullah, "Idza marartum bi riyadil jinan farta'u." Riyadul jinan adalah hilafut dzikir. Halakoh dzikir. Sallallahu alaihi Muhammad. Sudah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang. Buat dzikir. Tanggung aja. Apa boleh? Habis sudah. Sebenarnya kalau dibahas panjang Pak, tapi nanti panjang kalau dibahas semua Pak. Iya. Gini, ini penutup dari saya bahwasanya ini mungkin saya maju yang kelima ya. Kalau masalah yang kelima, aduh poku Pak. Saya ceramah ya poku ya sini ya. Pusing bojong, pusing gua. Cek jujur lu kan, pusing aja deh. Tapi yang mau gimana lagi Pak? Karena kewajiban, ya kan begitu. Sallallahu alaihi Muhammad. Semoga kita di dunia ini berkumpul. Semoga nanti kita di akhirat juga berkumpul. Kita sekarang berselawat bareng, berzikir bareng, senyum-senyum bareng, ya kan? Semoga nanti Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Kalau nanti di surga kumpul berarti maksudnya masuk surga. Karena kalau masuk neraka enggak bareng kumpul, Pak. Terpisah-pisah, tercerai berai. Tapi kalau masuk surga insyaallah bisa berkumpul. Amin Allahumma amin. Atas segala kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf, semoga ada manfaat dan barakahnya. Hadallahu iyyakum shawab mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terima kasih kepada Ustaz Badrus Saleh yang telah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan senantiasa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin.